Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua sehat-sehat terus ya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Semoga semuanya tetap jaga kesehatan ya, dan tetap gunakan protokol kesehatan. Hari ini teman-teman, saya mau membahas tentang penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa atau KLB. Nah, ini foto saya teman-teman pada saat saya penyelidikan. Pada saat itu kasusnya tentang leptospirosis. Jadi ini saya PE-nya di salah satu kabupaten di Yogyakarta teman-teman. Nah, ini ya, kalau kita turun penyelidikan selalu saja ada seninya. Karena kita turun terjun langsung ke lapangan. Nah, ini saja saya harus ke sawah-sawah ini. Karena kita harus wawancara, kita harus mencari agent, kita harus cari dari mana sih sumbernya, kita mau cari pola penularannya seperti apa. Kemudian yang penting kita harus mencari apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa memastikan KLB itu berakhir. Oke teman-teman, kita lanjut saja pada materi ya. Nah, ini ada undang-undang tentang KLB atau wabah. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Nah, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Menkes per 10/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Menkes per 10/2014 tentang penanggulangan penyakit. Oke, kita masuk ke definisi teman-teman. Jadi penyelidikan epidemiologi atau PE ya, sering kita dengar PE, kita singkat dengan kata PE. Ini adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Ini dari Permenkes nomor 1501 tahun 2010. Sedangkan kejadian luar biasa teman-teman, biasa disebut juga dengan outbreak, adalah peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal teman-teman secara mendadak pada suatu komunitas, dan dia dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Ini menurut Biersman tahun 1998. Nah, batasan tempat yang dimaksud secara administrasi bisa secara administrasi, misalnya desa yang lebih luas, kecamatan, lebih luas lagi kabupaten, lebih luas lagi provinsi teman-teman. Sedangkan bisa juga batasan tempatnya misalnya institusi, seperti contohnya sekolah, panti asuhan, ataupun pesantren. Nah, selanjutnya bisa di pemukiman, wilayah geografis, bisa di kapal, dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut Permenkes nomor 1501, KLB itu adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jadi sama aja teman-teman ya. Jadi peningkatan yang melebihi ekspektasi normal. Sedangkan wabah teman-teman, dia adalah kejadian penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah teman-teman ingat saja ini, kalau misalnya di wabah dia bisa menimbulkan malapetaka ya. KLB. Nah, selanjutnya ada penyakit-penyakit yang potensial KLB teman-teman. Ada diare akut, ada malaria, ada tersangka DBD, ada pneumonia, ada diare berdarah atau disentri, ada demam tifoid, ada sindrom jaundice akut, ada tersangka chikungunya, flu burung, campak, difteri, pertusis, AFP ini folio ya teman-teman. Ada rabies, antraks, leptospirosis, kolera. Selanjutnya ada klaster penyakit yang tidak lazim, maksudnya ini yang misterius teman-teman ya. Kemudian ada tersangka meningitis, ada tetanus, ada ILI atau influenza-like illness. Kemudian ada tersangka HFMD atau hand foot mouth disease.
Oke, ini sumbernya dari Kemenkes tahun 2013. Jadi teman-teman juga harus tahu ini ya. Jadi apa-apa sih penyakit yang potensial KLB atau potensial menyebabkan terjadinya suatu wabah. Nah, apa sih tujuan dari penyelidikan epidemiologi ini dilakukan? Jadi yang pertama untuk memastikan betul-betul kejadian KLB. Nah, yang kedua untuk memastikan atau mengetahui agen penyebab terjadinya KLB. Yang ketiga untuk mengetahui sumber dan bagaimana pola cara penularannya. Yang keempat untuk mengetahui populasi mana sih yang berisiko. Kemudian yang kelima untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian KLB. Sedangkan yang terakhir itu untuk merumuskan saran untuk tindakan menghentikan KLB. Nah, apa saja sih tahapan dari PE, KLB atau wabah? Nah, teman-teman harus tahu ini ya. Harus hafal ini tahapan-tahapannya. Jadi ada 10. Siapa tahu nanti masuk dalam soal ujian. Jadi yang pertama itu ada identifikasi tim, investigasi dan sumber daya. Yang kedua, kita menentukan keberadaan wabah, maksudnya apakah betul terjadi wabah, kita harus pastikan. Kemudian jika betul, kemudian kita lakukan verifikasi diagnosis. Nah, selanjutnya kita buat definisi kasus. Nah, ini verifikasi diagnosis dilakukan pada orang-orang yang sakit, teman-teman ya. Kita lakukan wawancara. Kemudian kita buat definisi kasus untuk mencari kasus-kasus lain, teman-teman. Jadi kita melakukan case finding. Jadi ini ya tahap kelima, cari kasus secara sistematis dan kita buat line listing. Tahap keenam kita lakukan analisa deskriptif dan buatlah hipotesis. Nah, tahap ketujuh evaluasi hipotesis dan lakukan studi lanjutan yang diperlukan. Nah, yang ke-8 lakukan tindakan pengendalian. Yang ke-9 komunikasikan temuan. Yang ke-10 adalah pertahankan surveillance. Jadi paling tidak teman-teman harus hafal ini 10 ya. Nah, jangan sampai nanti masuk di soal ujian. Jadi pada tahap 1 sampai 5, jadi ini ya teman-teman 1 sampai 5. Nah, biasa disebut juga dengan descriptive steps. Sedangkan pada tahap 6 dengan 7, ini dengan 6 dengan 7 itu sering kita sebut dengan tahap analisis. Sedangkan tahap 8 sampai 10 ini kita sering dengar dengan tahap action. Oke, teman-teman. Nah, pada pertemuan ini atau pada video kali ini saya hanya mau membahas ini, teman-teman. Analisis pada tahap analisis, teman-teman. Karena kemungkinan besar ini akan banyak masuk dalam soal ujian, teman-teman. Jadi paling tidak teman-teman hafal ini langkah-langkah 10 penyelidikan epidemiologi. Oke, kita masuk ke Oke, teman-teman, sekarang kita bahas tentang epidemiologi deskriptif. Jadi tahap ini merupakan tahap yang ke-6 ya teman-teman dalam tahap-tahap penyelidikan epidemiologi. Jadi pada epidemiologi deskriptif ini dia menggambarkan kejadian berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Nah, distribusi orang dia bisa menggambarkan umur dan jenis kelamin. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan rate. Nah, rate ini kita gunakan untuk mengidentifikasi kelompok mana sih yang punya risiko tinggi. Misalnya kita melakukan perhitungan rate berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, ini contoh teman-teman, kita melakukan epidemiologi deskriptif berdasarkan orang. Jadi ini dia angka serangan per 100 orang menurut golongan umur. Ya, pada kasus ini adalah kasus tentang diare. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan kelompok umur. Kemudian dari kelompok umur ini kita lihat attack rate-nya berapa. Nah, ini jumlah anak yang biasa hadir, dia merupakan populasi berisiko, teman-teman ya. Sedangkan jumlah anak yang diare ini jumlah anak yang sakit ya. Jadi kita hitung attack rate-nya. Untuk mencari attack rate-nya berarti jumlah anak yang sakit per jumlah orang yang atau populasi yang berisiko. Berarti 17 per 20, karena attack rate ini dalam bentuk persen, makanya dikali 100%, teman-teman. Jadi ini sebenarnya 80% ya. Jadi dari semua kelompok umur, dari kelompok umur 1 sampai 6 tahun, kita bisa lihat bahwa attack rate yang paling banyak terjadi pada kelompok umur 1 tahun.
Nah, ini kita ada contoh perhitungan bagaimana menghitung attack rate dan CFR. Jadi CFR ini case fatality rate ya. Nah, jadi attack rate itu jumlah yang sakit selama waktu pemaparan per total individu yang terpapar. Jadi, nah kita bisa lihat, nah misalnya ini lagi berdasarkan kelompok umur teman-teman ya. Nah, misalnya ada jumlah populasi, ada jumlah kasus, ada jumlah kematian. Jadi attack rate-nya bagaimana menghitungnya? Ini attack rate-nya ya. Jadi jumlah orang yang sakit jadi 69 per 169. Saya belum hitung teman-teman ya. Teman-teman silahkan menghitung sendiri. Saya hanya menunjukkan caranya ya. Jadi nanti akan muncul attack rate-nya berapa. Nanti teman-teman bisa lihat, oh ternyata misalnya di kelompok umur 4 tahun misalnya yang paling tinggi attack rate-nya. Sedangkan CFR, nanti CFR ini kita melihat kematian teman-teman ya, di mana case fatality rate-nya yang paling tinggi pada kelompok umur berapa. Jadi untuk menghitungnya adalah jumlah kematian penyakit per jumlah kasus. Jadi misalnya di sini jumlah kematiannya ada 4 per jumlah kasus 69. Berarti untuk menghitung case fatality rate-nya 4 per 69, karena ini case fatality rate-nya dalam bentuk persen, berarti 4 per 69 dikali 100%. Nanti teman-teman lagi bisa lihat pada kelompok umur mana sih yang paling tinggi attack rate-nya. Oke teman-teman, paham ya? Oke, kita lanjut. Sedangkan tadi kan sudah dibahas tentang epidemiologi berdasarkan orang. Sekarang kita lanjut pada epidemiologi deskriptif berdasarkan tempat. Jadi dia memberikan informasi tentang luasnya wilayah yang terserang penyakit. Kemudian menggambarkan pengelompokan atau pola lain ke arah penyebab atau sumber penularan. Yang ketiga, nanti kita bisa menyajikannya dalam bentuk spot map ataukah dalam bentuk area map. Nah, spot map dia adalah peta sederhana yang berguna untuk menggambarkan tempat para penderita, kemudian kemungkinan terpaparnya di mana. Sedangkan area map dia menunjukkan incidence atau distribusi kejadian pada wilayah dengan kode atau arsiran. Oke, ini adalah contoh teman-teman distribusi berdasarkan tempat ya. Misalnya ini adalah sebuah peta. Ini ya contoh penyajiannya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti penelitian, kayak misalnya saya penelitian leptospirosis, jadi saya mengambil titik di mana penderita-penderita itu kemudian saya buat dalam bentuk maps-nya. Gitu teman-teman ya. Nanti dibuat dalam bentuk GIS. Nah, ini juga contohnya berdasarkan kelas teman-teman, distribusi berdasarkan kelas. Nah, kalau kita lihat ada kasus, ada populasi ya teman-teman. Jadi kita hitung lagi attack rate-nya di mana sih, pada kelas mana sih yang attack rate-nya paling tinggi, angka serangannya paling tinggi. Ternyata angka serangan yang paling tinggi berada pada kelas khusus teman-teman, 41,7%. Berarti di situ kelas khusus yang paling banyak kasusnya ya. Nah, untuk epidemiologi deskriptif berdasarkan waktu, nah kita bisa disajikan dalam bentuk kurva epidemi teman-teman. Jadi kurva epidemi ini adalah gambar perjalanan suatu penyakit berupa, disajikan dalam bentuk histogram dari jumlah kasus berdasarkan waktu timbulnya gejala pertama. Nah, manfaatnya kita bisa mendapatkan informasi tentang perjalanan wabah atau KLB dan kemungkinan kelanjutan. Selanjutnya, bila penyakit dan masa inkubasi diketahui, dapat memperkirakan periode penularan. Selanjutnya, dari kesimpulan pola kejadian. Nah, kesimpulan pola kejadian kita bisa lihat apakah dia bersumber tunggal ataukah ditularkan dari orang ke orang ataukah dia campuran teman-teman ya. Kita nanti bisa lihat dari pola kurvanya. Nah, untuk cara penularannya kita bisa menggunakan kurva epidemi. Nah, kalau misalnya dia Point-Source epidemi, berarti pemaparannya bersumber tunggal dan waktunya singkat teman-teman. Sedangkan kalau Continuous Common Source epidemi, dia periode pemaparannya memanjang, kurvanya berpuncak tunggal dan dia datar teman-teman kurvanya. Sedangkan kalau Intermittent Common Source epidemic, lama pemaparan dan jumlah orang yang terpapar tidak beraturan besarnya. Nah, kurvanya itu juga dia bergerigi dan tidak beraturan teman-teman.
Nah, sedangkan kalau propagated epidemic, penularannya itu dari orang ke orang dan puncaknya itu banyak teman-teman. Jadi sudah bisa ya membedakan antara keempat kurva ini. Nah, kita lihat kurva point source epidemic. Ini ya, contoh kurva point source epidemic. Jadi dia pemaparannya bersumber tunggal dan waktunya singkat. Jadi kita bisa lihat karena sumbernya satu, makanya dia puncaknya satu teman-teman. Jadi kentara ya, kalau misalnya dia puncaknya satu, berarti dia namanya point source epidemic. Nah, untuk yang kedua namanya continuous common source epidemic. Kalau yang kurva ini dia periode paparannya memanjang, kurvanya sehingga kurvanya berpuncak tunggal dan dia datar teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kurvanya dia berbentuk datar. Sedangkan kalau intermittent common source epidemic, dia lama pemaparan dan jumlah orang yang terpapar tidak beraturan besarnya, sehingga kurvanya itu bergerigi dan tidak beraturan. Teman-teman bisa lihat contohnya ya, dan bisa membedakan tadi antara beberapa kurva. Ya, jadi dia bergerigi teman-teman. Nah, dan tidak beraturan. Ya. Selanjutnya, kalau propagated epidemic itu dia penularannya dari orang ke orang teman-teman. Jadi dia puncaknya banyak teman-teman. Nah, ini ada puncak, ada puncak, ada puncak. Nah, itu ya teman-teman perbedaan antara keempat kurvanya. Nanti kalau ada soalnya mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menjawab ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu tahap pada nomor ke-7 ya, evaluasi hipotesis dan studi lanjutan. Setelah kita tadi melakukan epidemiologi deskriptif, selanjutnya kita melakukan evaluasi hipotesis dan studi lanjutan. Nah, disinilah ada digunakan epidemiologi analitik dalam kejadian luar biasa. Nah, pada tahap ini, tim investigasi melakukan evaluasi terhadap hipotesis yang telah dibuat. Pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan desain case control, ataukah bisa juga dengan menggunakan cohort. Nah, desain studi case control dilakukan jika daftar lengkap populasi berisiko tidak tersedia, atau jika populasinya itu terlalu besar teman-teman, dan susah dijangkau. Sedangkan desain studi cohort dapat dilakukan apabila daftar lengkap populasi berisiko tersedia dan tidak terlalu besar, dan ini bisa dijangkau. Nah, bisa kita gunakan studi cohort. Sebenarnya studi cohort ini dalam proses KLB ini sangat bagus ya dibandingkan dengan case control, karena kita bisa harus mewawancarai semua studi cohort, tapi itu membutuhkan memang waktu yang lama, apalagi jika populasinya besar ya. Nah, penelitian cohort. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa desain ini merupakan teknik terbaik dalam investigasi wabah pada populasi yang kecil dan jelas batasannya teman-teman. Nah, agak susah misalnya kalau kita mau menggunakan desain ini dengan populasi yang besar teman-teman. Makanya biasanya orang jika populasinya besar dan tidak jelas batasnya, mereka menggunakan desain case control. Nah, dalam memeriksa informasi ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi attack rate-nya itu tinggi pada mereka yang terpapar, attack rate-nya rendah pada mereka yang tidak terpapar, kemudian sebagian besar penderita yang terpapar sehingga sebagian besar penderita terpapar sehingga pemaparan bisa menerangkan sebagian besar dari kejadian. Nah, ini adalah rumus penelitian cohort teman-teman ya. Kemarin di video saya ada tentang ukuran asosiasi termasuk penelitian cohort. Jadi bagaimana menghitung risk ratio. Jadi ini ya, berapa orang yang sakit, kemudian dia misalnya terkena exposure, berapa orang yang tidak sakit, nah tidak terkena exposure. Ini kita masukkan dalam tabel 2x2. Begitu juga dalam penelitian case control teman-teman ya, rumusnya saja yang berbeda. Kalau rumus case control A D per BC, kalau tadi cohort dia A per A ditambah B per C ditambah D. Nah, ini contohnya kita melakukan perhitungan attack rate dalam persen dan risk ratio. Nah, misalnya
Ada 46 dari 75 orang yang makan di suatu pesta menderita diare beberapa jam kemudian setelah makan. Maka berapa attack rate-nya? Jadi attack rate-nya itu 46 jumlah orang yang sakit dari jumlah orang yang populasi yang berisiko. Jadi 46 per 75 dikali 100%, karena attack rate itu persen, maka dikali 100%, jadi attack rate-nya adalah 61%. Ya teman-teman ya, sudah paham ya. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan bahwa 43 dari 54 orang mengkonsumsi olahan hati dan 3 orang dari 18 orang tidak mengkonsumsi olahan hati. Maka, nah kita lihat, kita hitung attack rate-nya orang yang mengkonsumsi atau R terpapar dengan orang yang tidak mengkonsumsi atau yang R tidak terpapar. Jadi untuk R yang terpapar, nah dia katakan di sini 43 dari 54 orang mengkonsumsi olahan hati. Berarti 43 per 54 dikali 100%, berarti attack rate pada orang yang terpapar sama dengan 80%. Sedangkan attack rate untuk yang tidak mengkonsumsi atau R tidak terpapar, dikatakan di sini bahwa 3 orang dari 18 orang tidak mengkonsumsi, berarti dia tidak terpapar ya. Berarti 3 per 18 dikali 100% sama dengan 17%. Nah, setelah kita menghitung attack rate-nya, kita sudah tahu angka serangannya. Selanjutnya kita mau lihat berapa sih resikonya, berapa besar sih resikonya. Nah, kita bisa menghitung dengan menggunakan RR teman-teman. Jadi kita menghitung epidemiologi analitik ya. Jadi kita hitung RR-nya berapa. Jadi untuk menghitung RR-nya di sini ya, RR terpapar per RR tidak terpapar. Jadi 80%, kan tadi kita sudah menghitung RR terpapar itu 80%, per RR tidak terpapar itu sama dengan 17%. Hasilnya sama dengan 4,7. Jadi RR yang kita dapatkan adalah 4,7. Jadi interpretasinya bahwa orang yang mengkonsumsi olahan hati, dia memiliki peluang 4,7 kali lebih besar untuk sakit dibandingkan dengan orang yang tidak makan olahan hati. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada contoh lagi, contoh perhitungan attack rate dengan risk ratio. Nah, ini ada contoh. Misalnya tadi pada bagian deskriptif kan kita pada bagian step deskriptif kan artinya kita sudah wawancara, sudah juga mewawancarai apa-apa yang mereka makan sehingga misalnya dalam satu pesta, misalnya jenis makanannya ini ada seberapa jenis teman-teman ya. Kemudian kita mewawancarai apakah dia sakit, apakah dia tidak sakit, apakah dia makan, apakah dia tidak makan. Nah, didapatlah misalnya tabelnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita kemudian menghitung angka serangannya. Jadi kalau kita lihat angka serangan yang tertinggi pada orang yang terpapar atau orang yang makan itu pada bagian es krim vanila. Jadi attack rate tertingginya pada ini teman-teman, pada es krim vanila. Nah, sedangkan attack rate pada orang yang makan es krim vanila, yang tidak makan es krim vanila itu sangat kecil memang teman-teman. Jadi kita bisa curigai bahwa yang makan sumbernya itu kemungkinannya disebabkan karena es krim vanila ini. Mungkin terjadi terkontaminasi oleh bakteri atau apapun itu. Ya, terus di sini kita bisa tambahkan RR-nya berapa. Jadi untuk RR-nya kita bisa melakukan perhitungan risk ratio ya. Jadi R terpapar per R tidak terpapar. Jadi ini R-nya ya, R terpapar sama R tidak terpapar. Jadi kita tinggal bagi teman-teman, 63% per 59. Berarti RR-nya di sini 1,1. 1,1 di sini juga yang kedua 60 per 62 paling RR-nya 1. Kita bisa langsung lihat ini es krim vanila 80% per 14%. Nah, kira-kira ini ada sekitar 5,71 teman-teman. Jadi ini dia RR-nya paling besar juga. Jadi memang bisa dicurigai bahwa es krim vanila menjadi penyebab terjadinya KLB. Nah, setelah kita melakukan perhitungan hasilnya 5,71. Artinya orang yang makan es krim resikonya untuk sakit itu 5,71 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak makan es krim. Itu teman-teman ya.
Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama. 2 orang tim investigasi ditugaskan mencatat semua gejala yang dialami oleh 150 sampel suatu kejadian wabah pada suatu provinsi. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh kedua tim tersebut adalah membuat tabel sehingga dapat diketahui presentasi rata-rata gejala yang dialami oleh masing-masing suspek yang diinvestigasi. Nah, termasuk dalam langkah kegiatan apakah yang dilakukan pada kasus di atas? Yang pertama, evaluation step, yang kedua, analysis step, yang ketiga, descriptive step, yang keempat, synthesis step, yang kelima, action step. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, jawabannya descriptive steps ya. Nah, mereka melakukan mencatat semua gejala-gejalanya teman-teman ya. Kemudian melakukan persentase rata-rata gejala pada masing-masing suspek yang investigasi. Jadi itu tadi ya, dia pada bagian descriptive step dia melakukan verifikasi diagnosis. Oke, selanjutnya untuk menggambarkan suatu KLB atau wabah berdasarkan perjalanannya, petugas investigasi dan tim biasanya membuat kurva epidemi yang salah satu fungsinya adalah untuk menyimpulkan pola kejadian penyakit dan memperkirakan kapan proses paparan terjadi pada kejadian KLB atau wabah. Apakah komponen yang dibutuhkan untuk membuat kurva epidemi pada narasi di atas? Apakah jenis kelamin, apakah tempat, apakah waktu, apakah umur, apakah orang? Kira-kira yang mana teman-teman? Untuk menyimpulkan pola kejadian dan memperkirakan kapan proses paparan terjadi. Oke, kunci jawabannya C ya teman-teman. Jadi kita butuh informasi, kita distribusi berdasarkan waktu. Oke, selanjutnya dalam mengendalikan masalah KLB atau wabah pada suatu wilayah, diperlukan suatu langkah sistematik untuk mempermudah kerja tim investigasi dalam melakukan kegiatan investigasi. Dalam pelaksanaannya, dirumuskan sebanyak 10 langkah yang bisa dilakukan untuk mengendalikan masalah KLB. Nah, langkah apakah yang termasuk dalam kegiatan deskriptif pada opsi bawah ini? Ada membuat hipotesis, ada verifikasi diagnosis, ada evaluasi hipotesis, ada pertahankan surveillance, ada komunikasi temuan. Nah, jawabannya adalah B teman-teman ya, verifikasi diagnosis. Jadi pada bagian deskriptif ya. Sedangkan kalau pada bagian analysis kita melakukan epidemiologi deskriptif dan analitik. Nah, contoh soal yang keempat. Ini tadi langkah-langkah investigasi. Kira-kira dari ini yang mana yang benar teman-teman? Oke, jawabannya E ya. Nah, kita mulai dari identifikasi tim dan sumber daya, kemudian kita lanjut ke tentukan keberadaan wabah, apakah benar terjadi wabah atau tidak, kita lihat kasus sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut ke verifikasi diagnosis, kemudian kita buat definisi kasusnya, suspek itu suspek, probable, ataukah yang confirm. Kemudian kita lanjut ke, kita mencari kasus, kita penemuan kasus. Kita melakukan tracing kontak. Nah, kita cari kasus secara sistematis dan kita buat line listing. Kemudian apa yang dilakukan lagi teman-teman? Kemudian kita lakukan analisis deskriptif dan buatlah hipotesis. Nah, ini 6-7 yang kita bahas hari ini ya. Evaluasi hipotesis dan lanjutkan studi jika diperlukan. Kemudian setelah itu kita lakukan tindakan pengendalian teman-teman. Setelah kita lakukan analisis, kita dapat analisisnya, hasilnya sudah ada hasil. Nah, kita sudah tahu sumbernya di mana. Kemudian kita lakukan tindakan pengendaliannya. Kemudian kita lanjut ke komunikasikan temuan. Nah, apa yang kita dapatkan dari hasil analisis? Kita lakukan kemudian berikan informasi ke kepala dinas kah, ataukah ke puskesmas kah, ataukah ke kepala seksi. Kita harus sampaikan apa yang kita dapatkan. Kemudian setelah kita komunikasikan temuan, nah kita harus pertahankan surveillance-nya. Nah, kita harus mengamati secara terus-menerus.
selanjutnya contoh soal yang kelima. Untuk evaluasi terhadap hipotesis pendekatan desain studi yang bisa dilakukan adalah yang pertama case control, cohort eksperimental, atau studi deskriptif. Atau jawabannya atau A dan B benar. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, jawabannya error. Jadi A dan B ya. Kita bisa menggunakan case control untuk analisis epidemiologi analitiknya, bisa menggunakan case control dan bisa menggunakan cohort. Oke teman-teman, sekian materi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat teman-teman.